Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Di pertemuan pagi ini kita akan belajar tentang fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ya. Kalian sebagai siswa-siswi SMPN 126 sudah tahukah kalian bagaimana visi dan misi dari SMPN 126? Nah, berikut ini Bapak tampilkan visi dan misi dari SMPN 126. Nah, mengapa sih perlu ada visi dan misi? Kalian baca dulu, visinya apa? Bermutu terampil dan mandiri dalam ilmu, pengetahuan, dan iman dan takwa. Lalu di sini ada misi, lalu ada target atau output, yaitu memiliki kemandirian dan tanggung jawab baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, visi dan misi itu sangat penting di dalam suatu sekolah. Visi itu apa? Visi itu target atau cita-cita tujuan yang ingin dicapai oleh suatu sekolah. Kalau di sini dalam konteks sekolah ya. Visi merupakan pandangan ke depan dan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh sekolah. Itu. Apa yang ingin dicapai? Yaitu bermutu, terampil, dan mandiri dalam ilmu pengetahuan, iman, dan takwa dengan outputnya atau targetnya memiliki kemandirian dan tanggung jawab ya, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Itu. Nah, itu di dalam suatu sekolah. Begitu juga dalam suatu negara, pastilah memiliki target atau cita-cita yang ingin dicapai ya. Tentu dalam mewujudkan suatu cita-cita atau target yang ingin dicapai, kita membutuhkan sebuah pedoman hidup. Pedoman sebagai masyarakat dalam hidup bangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, nah ini yang harus kalian pahami. Maksudnya apa? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu adalah sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini poin pentingnya ya. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pada gambar ini bisa anak-anak lihat ya, bisa anak-anak perhatikan ini ada konflik antar suku. Yang sebelah kiri ya. Kita sebagai bangsa yang besar itu sangat rawan sekali terjadi konflik antar suku. Karena Indonesia itu memiliki sangat banyak sekali suku bangsa budaya ya yang ada di Indonesia. Maka konflik seperti ini itu sangat rawan terjadi. Maka dari itu diperlukanlah suatu dasar negara atau pedoman ya. Pedoman dengan diharapkan bisa menyelesaikan kasus seperti ini ya. Maka yang diperlukan apa? Pancasila ya. Jadi dalam sila Pancasila khususnya sila ketiga itu memuat sila persatuan Indonesia di mana persatuan itu yang harus kita pupuk ya, di mana dalam persatuan Indonesia itu ada nilai cinta tanah air ya, sikap saling berkorban demi keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara. Tuh. Nah, dengan adanya Pancasila itu sebagai pedoman dan pegangan dalam memecahkan segala persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat di Indonesia ya. Contohnya seperti ini, seperti konflik antar suku. Maka ini harus dipecahkan, dicari pemecahan persoalannya ya. Berikutnya adalah anak-anak bisa perhatikan, ini ada 3 gambar. Yang pertama adalah Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, di mana dua bangunan ini itu berdampingan. Hal ini mencerminkan bahwa sikap toleransi atau sikap saling menghargai antar pemeluk agama di Indonesia itu bisa diwujudkan ya. Lalu pemberian bantuan pada masyarakat yang membutuhkan ya, ini mencerminkan sila kedua. Sila kemanusiaan ya, yang saling peduli, saling tolong-menolong ya. Lalu ada kerukunan antar masyarakat yang berbeda suku, di mana untuk mewujudkan suatu persatuan Indonesia dibutuhkan suatu kerukunan, cinta tanah air, ya, saling menghargai antar suku bangsa budaya, ya, itu. Nah, inilah mengapa Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman, ya, karena di dalam Pancasila itu sudah termuat nilai-nilai luhur, ya, hal-hal yang baik. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, jadi bangsa Indonesia itu membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara.
Dasar tersebut itu dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masih ingatkah pada alinea berapa anak-anak? Iya benar, pada alinea keempat. Ya. Mengapa sih harus Pancasila? Mengapa bukan yang lain? Nah ini pertanyaannya. Karena Pancasila itu dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia atau sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau sebagai pedoman bangsa Indonesia itu telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Bapak pendiri bangsa kita dulu dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara itu lewat proses yang panjang anak-anak ya. Sehingga akhirnya disepakatilah kesepakatan bahwa Pancasila inilah dasar negara yang paling tepat bagi negara kita. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini udah jelas ya. Apa sih arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Nah, intinya yang harus anak-anak pahami, kalau Pancasila sebagai dasar negara itu berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Kalau Pancasila sebagai pandangan hidup, intinya Pancasila itu dijadikan pedoman ya, pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, misalkan ada konflik antar suku ya. Nah, maka itulah diperlukan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana dalam Pancasila ada sila ketiga, ada sila persatuan Indonesia, di mana persatuan itu harus selalu dipupuk, ya, kerukunan harus selalu dijaga. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 dan menjadi cita-cita hukum, di mana dituangkan dalam peraturan undang-undang, ya. Jadi, undang-undang yang ada di negara kita itu tidak boleh berlawanan dengan Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila ya. Karena di sini Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sumber dari sumber hukum, maka di sini Pancasila dijadikan pedoman maupun dasar. Berikutnya semua sila dari Pancasila itu tidak dapat dilaksanakan secara terpisah ya. Karena Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Tidak boleh dipisah. Lalu bagaimana sih keterkaitan antar sila yang satu dengan sila yang lain dalam Pancasila? Nah, bisa anak-anak perhatikan ya. Pancasila itu memiliki 5 sila. Di mana 5 sila ini tuh saling terkait anak-anak. Saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Sila ke-1 saling terkait dengan sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Begitupun juga sebaliknya. Akan kita bahas dulu yang pertama, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di mana dalam sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa, itu memegang posisi kunci dalam Pancasila. Karena sila pertama ini memiliki cakupan yang luas. Kita bahas dulu. Ketuhanan yang Maha Esa itu berarti berkaitan dengan agama ya. Masyarakat menjalankan perintah agama. Nah, di dalam agama kita tuh pasti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ya. Baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya. Itu semua tuh menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, nilai tolong menolong, ya. Membangun persatuan, membangun kerukunan, itu diajarkan dalam agama kita. Nah, makanya sila pertama itu saling berkaitan dengan sila kedua, sila ketiga, sila keempat, maupun sila kelima. Di dalam agama kita juga diajarkan untuk berkeadilan, ya. Lalu bermusyawarah, lalu menjaga persatuan, ya. Persatuan Indonesia menjaga persatuan, menjaga kerukunan, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab kita diajarkan untuk tolong menolong, ya. Untuk saling membantu sama manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, artinya seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ya, jadi kita sebagai warga Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Ya, tentu itu semua berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa juga ya, di mana di dalam
agama kita pun juga diajarkan bahwa kita tuh kedudukannya sama. Sebagai warga negara itu kedudukannya sama. Berikutnya sila ketiga itu persatuan Indonesia. Di mana di dalam persatuan Indonesia itu didasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi untuk mewujudkan suatu persatuan Indonesia, ya itu juga sudah diajarkan pada agama kita dalam sila pertama, ya. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap tolong menolong itu juga bisa berdampak pada persatuan Indonesia. Lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Dengan adil berperilaku adil itu bisa mewujudkan persatuan. Lalu musyawarah pada sila keempat, ya, itu bisa memicu terjadinya persatuan juga. Jadi saling terkait ya anak-anak. Lalu sila keempat itu mengandung nilai kerakyatan ya. Pengambilan suatu keputusan dalam musyawarah dilandasi nilai-nilai religius, ya. Tidak boleh mengepentingkan egonya sendiri ya. Jadi harus mengedepankan sikap yang humanis, sikap yang menghargai perbedaan pendapat teman yang lain, mementingkan kepentingan bersama ya, bukan kepentingan pribadinya. Yaitu jadi sila keempat itu juga mewadahi sila-sila yang lain, sila yang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil beradab, persatuan Indonesia, ya, dan keadilan sosial. Jadi di dalam suatu musyawarah itu juga harus diperhatikan bagaimana untuk tetap bisa bersatu, lalu bisa berperilaku adil, ya, baik sesama anggota musyawarah, ya, seperti itu. Berikutnya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin pentingnya adalah keadilan, ya. Terciptanya keadilan itu sesuai dengan asas ketuhanan yang maha esa, ya, sila pertama, di mana di dalam agama kita pun juga diajarkan untuk berperilaku adil, berperilaku beradab sesuai dengan etika, ya, di mana keadilan sosial itu nanti bisa tercipta suatu persatuan Indonesia, ya. Kesimpulannya, kita harus memahami Pancasila itu secara utuh, anak-anak. Jadi, setiap sila dalam Pancasila itu saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Antar satu sila dengan satu sila yang lain itu saling berhubungan. Menghilangkan satu sila berarti mencabik keutuhan Pancasila dan rusaklah tata hukum di Indonesia. Jadi di sini sila dalam Pancasila itu saling terkait, ya, saling bersatu padu, tidak dapat dipisahkan. Oke, itu materi yang Bapak sampaikan di pertemuan pagi ini. Untuk pertemuan ini tidak Bapak kasih tugas, ya. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi buat anak-anak yang belum mengumpulkan tugas pada pertemuan minggu lalu segera dikumpulkan. Karena kalau tidak mengumpulkan tugas berarti nilainya kosong, ya, dan itu nanti akan berdampak pada raport kalian nanti. Oke, pesan Bapak tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya, supaya anak-anak tetap sehat dan bisa tetap mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar. Oke, baik. Bapak akhiri pertemuan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.